Halo, selamat siang. Saya bersama Esti Natanegara, sahabat saya di Jakarta, dan saya sendiri Restu Imansari Kusumaningrum. Pada siang hari ini, saya mencoba untuk apa ya, Ti ya? Bincang-bincang ya. Ya, Bincang-bincang mengenai rencana pementasan panggung maestro yang ke-9. Harapan kami dari Purnati Indonesia, pembicaraan kita ini ya, Ti ya, yes. bukan yang terakhir, membicarakan mengenai panggung maestro untuk seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat siang, Esti. Selamat siang Mbak Restu. Walaupun Mbak Restu yang membuka acara ini, tapi yang banyak nanya saya, karena saya agak kurang ngerti untuk banyak hal. Yang pertama ingin saya tanyakan Mbak, adalah Mbak Restu tuh sering menyebut diri sebagai independent producer. Independent producer tuh apa Mbak? Apa bedanya dengan produser-produser atau bahkan dengan event organizer atau apa para penyelenggara perhelatan budaya? Itu apa bedanya? Monggo Mbak. Agak malu jelasinnya tapi harus. Gini loh, Ti. Memang bahasa itu kayaknya aneh gitu. Ya. Tetapi biarpun aneh mungkin harus dibiasakan. Nanti akhirnya menjadi sebagai sebuah bentuk dari cara kita bersikap dan cara kita bertanggung jawab gitu. Saya pernah diundang misalnya pertemuan para produser gitu. Kan banyak ya produser film, produser seni pertunjukan dan lain-lain. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini sebagai independent producer adalah ini rumus. Jadi ada 3 faktor yang harus kita atau sebagai produser sadari. 3 hal itu adalah finance, artistik, logistik. Oke. Di Purnati sendiri kita mempunyai kekuatan logistik, yaitu ada 1 art center dan 1 tempat training juga art center kami itu di Bogor, lalu art center di Bali, lalu kami juga mempunyai kantor pusat kami di Jakarta. Tetapi kita juga memiliki beberapa gugus-gugus atau link network kita di seluruh Indonesia. Artistik di sini adalah kami bekerja sama dengan multidisiplin nasional dan internasional. Kami juga mempunyai beberapa link hubungan-hubungan dengan beberapa teater internasional juga nasional. Kami juga itu logistik ya. Tapi juga artistik. Kami juga melakukan riset penelitian, juga beberapa pertemuan bagaimana artistik itu bisa berkembang dengan berbicara, berdiskusi atau membuat workshop atau training di suatu tempat sebelum kita melakukan sebuah proses membuat produk baru atau proses kreatif. Nah, hal ini biasa dilakukan. Setelah itu selesai, baru kita mengatakan bahwa produk ini siap untuk dijual atau produk ini siap untuk saya nggak mau mengatakan FGD ya, tapi bahwa proyek ini siap untuk diuji cobakan. Itu bisa di art center kita, bisa di tempat latihan kita, juga bisa mengadakan dialog dengan tamu-tamu dari internasional yang itu kita undang. Itu juga pernah waktu seni rupa. Kita langsung loncat nih ya, misalnya gini. Seni rupa kontemporer, kita mengundang Achille Bonita Oliva. Itu seorang curator dari Italia. Gitu aja. Lalu memberikan saran, masukan, pandangan dan sebagainya dari segi artistik, dari segi tren di dunia, dari segi dan sebagainya. Atau enggak diskusi curator dari ICA, waktu itu diadakan di Bali Purnati, International Curatorial Institute. Dia bisa di mana aja, tapi pada waktu itu kami dari Bali Purnati ingin mengadakan pertemuan dengan para kurator-kurator muda di seluruh Indonesia. Lalu dibantu oleh institusi dari nasional dan internasional, juga dari pemerintah. Pada waktu itu kami berhasil mengadakan dialog diskusi dengan International Curatorial Institute. Nah, untuk seni pertunjukan, khususnya ini untuk Bumi Purnati, sebagai independent producer kita mempunyai 3 produk, yaitu produk kecil, produk menengah, dan produk besar. Itu bisa dilakukan dengan waktu yang bersamaan. Think tank tim kita juga bisa melakukan di tempat yang berbeda, walaupun tidak selalu kita tahu melakukan apa, tetapi dari think tank itu dari kecil jadinya kelompok yang kecil, dari yang menengah, dan yang terakhir yang besar. Yang besar biasanya dengan international sutradara. Jadi bukan dari Indonesia tapi dari internasional sutradara. Nanya lagi Mbak, kan saya beberapa kali ya nonton hasil karya Purnati, baik di dalam maupun di luar negeri.
Singapura ya waktu itu. Singapura. Nah, Ila Galigo, Dionysus, kemudian Under the Volcano. Walaupun Under the Volcano tidak sepenuhnya, tapi pertanyaan saya adalah karya Purnati walaupun dengan sutradara internasional selalu memiliki nilai tradisi yang Indonesia yang kuat dalam setiap Insya Allah karyanya. Nah, justru pertanyaan saya adalah gimana Mbak Restu bisa tetap menjaga tradisi Indonesia tampil murni, ya, dalam tanda kutip murni, walaupun dengan campur tangan asing. Karena selama ini kan yang terjadi adalah apabila udah ada campur tangan asing, karyanya jadi blasteran banyakan baratnya gitu. Betul. Karena saya lihat Ila Galigo tuh ya Mbak Restu juga sibuk tetap melaksanakan semua urutan tradisi, ritual semuanya, dan Robert Wilson yang orang Amerika bule gitu ya nurut aja gitu loh. Jadi itu tuh gimana sih bisa terjadi komunikasi seperti itu dengan pihak internasional? Dan tunggu, Ila Galigo itu berapa tahun Mbak turnya? 18 tahun. Nah, 18 tahun untuk suatu karya bisa terus itu, Ya, gimana caranya supaya tradisi tetap terjaga, dan apa gunanya orang-orang asing itu ada di situ? Itu yang selalu jadi pertanyaan buat saya. ya. Sampai ada yang tanya, kenapa sih harus pakai orang asing? Nah, gitu. Kenapa sih? Buat saya asing atau asing itu udah nggak asing gitu. Barat sama timur itu buat saya udah nggak ada. Jadi bagaimana cara pandang kita? Nah, tadi Esi kan bertanya adalah bagaimana sih sutradara asing itu bisa melihat atau memahami Indonesia? Yang berkenalan dengan kami itu bukan cuma Robert Wilson gitu atau Tadashi Suzuki. Dari situ sudah bisa kita lihat bahwa banyak kadang-kadang ya reject aja gitu. Hanya sebatas di Bali Purnati aja gitu. Banyak gitu. Kembali lagi ya, kayak bunga, tanaman bunga gitu. Kalau orang hanya memetik bunganya aja, tapi nggak mau tahu akarnya, sorry ya. Tapi kalau dia melihat, gue nanam bibit, gue nanam benihnya deh, ntar gue mau ngeliat bunganya mekar, itu kita akan bisa bekerja sama. Oke. Tapi kalau misalnya saya bilang oke, nggak mau nanam bibit, nggak mau ngetrim pohonnya, ya udah negosiasi aja, deal bisnis gitu. Justru itu yang tidak diharapkan oleh Purnati, bahwa kita bisa tumbuh bersama-sama. Itu harapan kami gitu. Nah, bagaimana itu bisa ada? Oleh karena itu saya percaya kepada para maestro di Indonesia. Para maestro di Indonesia itu bukan objek. Ya. Maestro di Indonesia itu adalah berlianti. Gini deh, kita nggak usah ngeliat, ya kalau udah mati, ya udah mati aja deh gitu. Terus apa? Nggak ada lagi gitu. Tapi kematian itu pasti ada, kehilangan itu pasti ada. Itu udah saya alamin waktu saya belajar juga dengan Raden Ayu Laksminto Rukmi, dengan Gongka dari Tampak Siring, dengan Ibu Dewi di Cirebon. Nah, karena saya mengalami ya Tia, hidup saya dengan mereka, saya nggak boleh ngitung di pinggir tempat tidurnya nunggu sampai beliau bangun, lalu nganterin ke sungai, atau enggak bantuin gulung stagen. Itu bukan sehari dua, itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan hal ini adalah sebuah bentuk, kalau di Asia atau di Timur itu kayak nyantrik. Nah, kehidupan para maestro itulah yang sebetulnya saya tidak melihat itu seksi, saya tidak melihat itu eksotis, karena ngelakoni. Nah, hal ini nih sudah ada sebetulnya pada budaya-budaya lama di Nusantara. Oleh karena itu ada dharma. Jadi apa yang diberikan oleh maestro itu adalah memberi dharma, mendarma. Kan nggak dibayar, cuman bantuin ngocek bawang, kayaknya cuman kayak itu dharma. Itu adalah giving. Terus yang nerima para murid kan. Nah itu sama dengan di India, di Santiniketan, dengan Rabindranath Tagore, dengan Vivekananda. Itu di Indonesia udah ada. Hanya kita nggak nyebut nih siapa nih Tagore kita, gitu. Kita nggak nyebut nih Vivekananda kita siapa, gitu. Tapi ngelakonin itu sudah ada. Nah,
Semakin kita melihat Nusantara, semakin saya menghargai para maestro itu. Ya. Nah, mungkin saya mundur lagi nih, Ti, sebagai independent producer. Itu sekarang. Tetapi kan dalam perjalanan sekarang ini tahun 2025 ya, Ti. Saya mundur ke belakang 5 tahun lalu. Waktu mulai sebelum ada COVID itu 2019, 2020. Itu sudah ada rasa bahwa kok gini ya, atau COVID terperangkap banyak yang meninggal, banyak para maestro yang meninggal. Udah deh, di situ saya seperti kayak diberi pencerahan. Apa nih, Res? Lo masa cuman gini aja loh, gitu. Ngomong sendiri. Dan setelah itu saya langsung bikin proposal. Dalam masa 3 bulan saya di Bali, saya mengurung diri, saya membuat proposal itu. Keluar COVID, saya langsung kasih kepada Dirjen Kebudayaan. Saya mau bikin ini. Lalu lupa. Karena sibuk ente. Ya, sibuk ini kembali pada kehidupan normal gitu. Tapi proposal udah masuk di kantor Dirjen Kebudayaan. Lupa 1 tahun, Dirjennya juga udah lupa gitu. Pada suatu hari ketemu, ditanya lagi, Mbak, jadi nih kita bikin maestro. Saya, yang mana ya? Terus terang, ya udah kita bicarakan di kantor. Saya datang gitu, langsung sebentar proposalnya dicari dulu ya gitu. Proposal banyak gitu. Nyelip proposal saya. Set. Nih Mbak. Saya lihat, ya ampun, 2 tahun lebih nih saya udah lupa ya gitu. Baik deh. Kita bikin tim dengan Bapak Sulistyo Tirtokusumo, dengan tim Bumi Purnati. Di situ mulai lagi. Tapi bahwa ini loh proposal kita, enggak, itu karena perjalanan itu loh, Ti. Iya. Oke. Perjalanan dari kekhawatiran bahwa para maestro ini lama-kelamaan nggak ada loh. Oke, jadi selama Mbak berjalan sebagai independent producer, kan tadi Mbak bicara soal maestro-maestro Indonesia ya. Jadi arsip dan dokumentasi mereka tidak lengkap atau Mbak dengar dari mulut ke mulut? Karena memang harus riset kan biasanya untuk sebuah pertunjukan. Gini, sebetulnya semua data informasi arsip itu tertulis ada. Di kantor Kementerian Kebudayaan. Pada waktu itu kantornya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan apalah itu. Kan nomenklatur ganti, semua ganti, udah pasti dong. Dulu kita gampang tuh nyari tetet dokumentasi atau buku atau apa filenya gitu, bank datanya gitu. Walaupun terpecah-pecah gitu ya, tapi masih bisa kok dicari. Nah, contoh seperti buku-buku ini adalah keluaran dari warisan budaya tak benda Indonesia. Ini baru 2 aja. Sementara bukunya banyak segala macam. Di data mereka sudah melakukan survei, serem ya, serius ya. Dan buat saya ini intan berlian gitu. Nah, dari situ kita melangkah. Setelah itu mencari sumber-sumber di seluruh Nusantara. Dan bukan hal yang mudah. Jejaring Bapak Sulistyo Tirtokusumo, jejaring Bapak Endo Suwanda, jejaring saya sendiri. Nah, karena kita bergugus ya, itu kan bisa dari Jawa Timur gitu, sampai ke Aceh dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Teorinya adalah memberangkatkan tim survei. Pada panggung maestro ke-1 dan ke-2 kita masih punya tim survei yang berangkat duluan. Setelah itu tim, jadi dia survei, baca, survei, cocokin, lalu jalan masuk lagi yang berikutnya. Jadi overlap gitu. Itu 1 dan 2 kita mengalami. Lama-kelamaan cut budget. Nasib dong produser cut budget kan. Cut budget bagaimana seefisiensi mungkin. Jadi kita baca, neliti, telepon nggak ada habisnya, baru masuk 5 orang gitu. Nah, itu biasanya fotografer juga merangkap kameramen atau enggak fotografer-kameramen itu 1-2 masih kayak itu. Setelah itu ada beberapa orang yang mengumpulkan data dan sebagainya. Kita sudah siap nih, beginiannya udah siap. Gitu. Lalu standar akan dipentaskan di mana sih? Berapa lama sih durasinya kita jelasin. Lalu kontrak untuk bertemu dengan para maestro itu nggak gampang. Oke, sebentar. Saya tahu perjalanan itu tidak sulit dan pasti amat sulit. Pertanyaan saya justru adalah Mbak itu bikin kontrak untuk bikin panggung maestro, nyari untung nggak? Aduh, defisit. Defisit. Jadi pasti defisit. Pemerintah pada saat itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan pada saat itu menyetujui sesuatu yang seperti ini. Alasannya dia apa? Begini.
memang pada waktu itu melihat pentingnya pelestarian. Oh, itu yang undang-undang itu ya, Mbak? Ya, Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Gini loh, Ti, kita kan orang swasta nih. Kembali lagi, undang-undang model begituan bukan hanya milik pemerintah, Ti. Kalau saya asongan nih untuk kesenian dan kebudayaan, harus baca dong. Undang-undangnya untuk kami bekerja apa sih? Ya. Ada objek pemajuan kebudayaan. Oke. Di dalamnya, jadi ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Ya, nomor 5. Nomor 5. Indah sekali kalau dibaca. Mengerti kan tadinya? Aku pun belajar untuk mengerti. Sama aja gini deh, kita hidup di negara. GBHN ini apa sih? Garis Besar Haluan Negara. Di dalam GBHN ada nggak sih kebudayaan? Kayak gitu loh, Ti. Nah, itu nyampir nih, Ti. Biar sharing dong. Ya. Objek pemajuan kebudayaan itu ada 10. Ya. 1, tradisi lisan. 2, manuskrip. 3, adat istiadat. Ya. 4, ritus. 5, pengetahuan tradisional. 6, teknologi tradisional. 7, seni. 8, bahasa. 9, permainan rakyat. 10, olahraga tradisional. Ya. Udah komplit di panggung maestro. Semuanya mah ada. Bener, Ti. Iya, benar. Enggak, yang jadi pertanyaan saya adalah, saya sih senang nonton panggung maestro ya, karena menurut saya pembeli tiket yang selalu hadir. karena menurut saya menarik. Saya tuh nggak pernah, saya tuh percaya bahwa ketika orang berkata bahwa kebudayaan itu jelek, mereka belum aja pernah nonton yang bagus. Iya, cocok. Dan untuk dapat yang bagus ternyata harus melusuk, harus rajin-rajin nonton panggung maestro punyanya Purnati. Sedih deh. Sedih kan? Jadi pertanyaan saya lagi, Mbak, tetap saya tuh nggak ngerti, orangnya emang bebel. Adalah Mbak tuh apa-apaan gitu loh. Kan independent producer, kan bikin pertunjukan, ditonton orang banyak. Tentu tadi Mbak bicara soal finansial juga. Aduh, Sesuatu pasti harus ada yang menguntungkan. Tapi kan kalau panggung maestro ini udah yang keberapa nih? 9. Jadi udah 9 kali naik panggung. Saya yakin kendala beda repertoar loh naik panggungnya. Nah, saya yakin kendala dalam perjalanan ini cukup panjang. Kok ya masih? Jadi terus yang naik panggungnya tua-tua, yang naik panggung tua-tua, keriput-keriput. Tapi kan harus ada yang nonton ya. Nah, itu dia. Gitu. Gini, saya pernah membaca cerita ya. Ini cerita dari teater tua di Greek, Yunani. Ternyata Dionysus itu datangnya dari ngumpul-ngumpulin orang, terus dia berdialog, acting di forum, di tempat yang memang di Greek ya, di Yunani gitu. Gak banyak sih dulu yang nonton juga. Oke. Ya, gak ada lighting. Oke, jadi ini Gak arahnya ada sound system. Jadi ini arahnya ke legacy nih. Legacy. Nah, tapi dia atau hasil dari pertemuan dialog itu adalah suatu kekuatan baru. Ini gara-gara bukan gue madatan gitu. Tapi contoh juga dong di desaku di Batuan. Nggak ngerti kan Gambu? Ngomong apa nggak ngerti bahasa Kawi kan kincring, titik. Tapi kan rasanya kok gimana gitu kan? Penasaran, indahnya aneh, lain sama Jawa. Nah, dari situ ada rasa ingin tahu. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaan kamu, Tik. Kok mau sih ambulan 2 atau 1? Iya. Dokter, kursi roda, itu persyaratan gitu. Karena nggak mudah. Ini benar-benar kalau misalnya gini ya, aku bilang nih ya, udah ya selesai ya, ini aku serahin deh sama independent producer yang lain nih, mari gitu ya. Kalau divisi terus nggak mau produser yang lain gitu. Tapi satu hal, saya bekerja dengan semua tim kerja, kawan-kawan dan banyak follower juga loh, Ti. It's a very surprise. Ternyata tidak semuanya haus gitu. Tidak semuanya ingin sesuatu yang sama gitu. Setuju saya, karena saya akhirnya menemui orang-orang yang madat
sama panggung maestro. Karena buat mereka kalau di Taman Mini sifatnya terlalu pariwisata kadang-kadang. Terus banyaklah akhirnya tradisi yang menjadi santapan pariwisata. Satu-satunya yang masih bisa dilihat orang zaman sekarang ya melalui panggung maestro. Gitu ya, Teh? Iya, tapi saya mau nanya lagi. Apa? Anak zaman sekarang kalau ngelihat tradisi atau panggung kan pengennya entertainment ya. Nah itu deh. Kalau misalnya ya panggung maestro disandingkan dengan konser musik, nah, harga tiket 1.500.000, kita harga tiket 200.000. Ya. Kadang-kadang juga kita turun sampai 150 gitu. Itu harus disubsidi. Itu harus pemerintah dong subsidi. Ya. Di mana-mana di dunia, dari Kabuki, Noh, di Jepang, sampai pertunjukan Aida di di piramid, Ya. subsidi negara. Tapi orang pergi nonton ke piramid karena Aida, ceritanya tentang dinasti, tentang Mesir dan sebagainya gitu. Jadi di sini ada keompongan, kekurangan gitu. Panggung maestro 1 hingga panggung maestro ke-6 atau ke-7 saya lupa gitu. Itu adalah bentuk subsidi negara dan kami yang secara artistik mengemas. Oke. Kami menentukan repertuarnya. Kami itu dapat dikata tim kami. Ada artistic director, ada ketua pelaksana, ada wakil pelaksana, ada tim dokumentasi dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk dari, maaf ya, negara memberikan pertanggung jawab untuk penonton, bukan untuk para pelakunya, para maestronya. Diterbangin ke Jakarta, dibuat video, disebar. Waktu itu ada Indonesiana. Ya. Paham kan? Jadi semua bisa nonton kalau mau di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi ada bentuk dari pertanggungjawab negara Terhadap undang-undang pemajuan kebudayaan dan melalui sarana yang tepat. Ya. Gitu. Nggak gampang sih ngerakit gitu. Itu menurut saya. Nah yang menarik ya, sedikit aja Ya, cerita tentang silakan. Panggung Maestro 9. Saya tuh baru tahu loh, setelah hasil surveinya datang, Sumatera Barat, kita nggak ngomong agama ya. Lalu Bali, itu kan kontras banget kan? Makanya pada nonton deh. Bagaimana kita menyajikan di satu panggung sebentuk repertuar 1 jam nonstop. Nah, hal ini maaf ya, independent producer, itu yang saya bilang. Sebagai artistic directornya untuk mengguiding bahwa ini tidak menjadi pertunjukan yang membosankan, tetapi digemari oleh Gen Z atau Gen O, gue nggak tahu deh. Ya. Tapi kalau nggak nonton Gen Z, gue juga gak apa-apa. Mbak, saya tuh ngelihat gini loh. Pak. Gimana caranya Mbak Restu dengan tim bisa membuat panggung maestro itu seperti Borobudur? Sebentar. Borobudur itu kan bisa dibilang biang ya, maestro lah. Nah, tapi orang pergi datang ke sana. Yang mencari entertainment dapet, yang mau olahraga dapet, yang mau spiritual dapet, dan yang memang ingin menghargai secara ekolog dapet, karena ini biangnya. Upaya apa yang telah dilakukan Purnati untuk membuat para maestro-maestro ini sehingga tampak seperti Borobudur, yang bisa dimengerti oleh satu orang Indonesia akan selalu bilang Borobudur hebat. Kan Di para dunia, di dunia. di dunia. Nah, maestro-maestro ini kan harusnya seperti itu. Nah, apa yang telah dilakukan Purnati untuk itu? Pertanyaan lo berat banget. Gini, yang bangun Borobudur nggak ngelihat hasil Borobudur. Ya. 75 tahun sampai 85 tahun. Jadi ini adalah bentuk dari intangible investment. Kan kita masukin anak kita sekolah nih, SD 1, terus kelas 6. Terus udah kelas 6, mana sini dong balikin duit gue. Gue nggak gitu kan. Nah kayak gitu aja. Ini adalah intangible investment jangka panjang, insya Allah berdampak. Oke. Jadi dengan kata lain sebenarnya panggung maestro ini sepenuhnya lebih membutuhkan dukungan pemerintah, karena yang Mbak Restu bilang tadi, yang bikin Borobudur kan nggak ngelihat. Tapi yang bisa menjadikan dia hebat karena pemerintah memang put their effort, money, time, itu, gitu kan. Ini sisanya pengemasan Borobudur itu kan independent producer. Digosok-gosok. Jadi sebenarnya gini, saya dikasih 1 gedung teater, dikasih 1 program, setahun berapa kali saya kerjain, bukan saya sendiri. You independent producer yang lain datang yuk dengan senang hati.
Jadi kuncinya tempat pertunjukan yang pasti, Ya. is logistik. Artistik kita kemas bisa, finance sponsor akan datang. Oke. Tapi subsidi dong negara gitu. Tapi mau buat perbandingan nggak nih sama Noh sama Kabuki? Wah, berani buat perbandingan sama Jepang, Mbak. Iya, berani. Sok mangga. Nah, Iya, hayo. karena konsepnya pada pemerintah Jepang itu, nah itu tuh, itu tradisi dijaga bener, bener-bener distrukturkan dengan tulisan-tulisan mereka, tulisan-tulisan dari buku-buku tua mereka, dan sebagai bentuk ritual yang tidak dimatikan gitu. Bahwa Amaterasu tuh ada, walaupun orang udah kontemporer, udah industri, tapi bahwa ada tempat pemujaan ada, tapi itu undang-undangnya jalan Jadi mindahin Kabuki atau Noh gitu, saombyo sama undang-undangnya sama kuilnya. Ya, seperti mindahin sumo kemarin ke Royal Albert Hall. Tuh. Kan semuanya dibawa sampai botol bir untuk mukulin jeraminya aja gitu harus bawa sendiri. Tuh. Coba misalnya gue mindahin Mimi Tumus. Topeng kenapa gue pindahin gitu? Kesulitan sama aja. Atau mindahin si Gambuh gitu, Pak Jimat dipindahin gitu, shot gitu dengan semua pengkerantelnya. Jadi mungkin Mbak Restu ingin memberikan pendapat, bukan pendapat, mungkin ingin mari kita menghimbau pemerintah, Mbak. Saya merasa kasihan gitu loh sama panggung maestro. Udahlah miskin jauh. Bayangin mereka. Dan kemudian yang paling hebat adalah ketika mereka naik panggung, publik tidak semua, tapi mungkin yang membuat panggung maestro itu sulit mendapatkan penonton banyak adalah ketika mereka datang, mereka berharap sebuah entertainment, tapi ternyata diberi sesuatu yang sakral. Kan sakral itu sesuatu yang jauh ya saat ini dari sosial bangsa Indonesia. Oleh karena itu himbauan dong Mbak buat pemerintah. Himbauan buat pemerintah. Sebagai independent producer, saya mengharapkan sebuah pertunjukan yang berkualitas dari Istana Negara Republik Indonesia yang mementaskan bentuk-bentuk pertunjukan yang memang mempunyai kualitas sebagai milik bangsa. Jadi saran saya adalah mulai dari Istana Negara, dari keraton-keraton mengembalikan dan disubsidi oleh pemerintah daerah provinsi. Misalnya di keraton ada beberapa keraton, provinsi memberikan subsidi, melakukan pertunjukan rutin, beli tiket dan membayar tiket. Lalu di istana-istana itulah dijadikan panggung, dijadikan tempat untuk maestro-maestro itu dinaikkan, diberikan tempat. Jadi waktu itu di Jawa Timur deh kalau nggak salah. Oh no, di Madura, aduh cantiknya. Lalu maestronya bilang kalau bisa kami ingin pentas di halaman keraton di Madura gitu. Gimana cara ngasih tahunya ya? Masih ke gubernur Jawa Timur kali, nah kayak gitu loh. Jadi ada apresiasi yang memang itu sebagai peraturan dari pemerintah daerahnya. Tapi dimulai dengan Istana Negara. Jadi, itu himbauan. Tapi setelah itu harus bentuk yang memang benar-benar seasli mungkin. Ya. Dan bukan menjadi beban. Misalnya gini, aduh nenek-nenek repot deh, atau aduh nih gini, itu bukan beban. Gitu. Bukan sesuatu yang perlu dikasihan-kasihanin. Enggak. Mereka bisa beli sepatu lucu-lucu, mereka bisa beli lipstik lucu-lucu, mereka bisa punya sasakan sama kayak kita gitu. Nggak usah pakai make up yang Korea gitu. Tapi kinclong gitu loh. Oke. Itulah. Nah, ini saya jangan dimarahin ya. Yang membedakan panggung maestro dengan menonton mereka langsung di daerahnya adalah kadang-kadang Mbak Restu sebagai artistic producer itu mendikte untuk mereka harus seperti apa, asli tapi jangan berlebih. Apa Mbak Restu nggak pikir sebaiknya pengemasan tradisi itu juga harus dilokakaryakan, diworkshopkan? Perlu. Mungkin gini, sebelum itu dilokakaryakan harus ada diskusi ini, Ti. Event organizer itu apa, IO itu, produser itu apa, seni pertunjukan juga punya genre itu. Entertain show, penari lepas, itu harus dibuat kategori juga. Lalu yang ini yang pertunjukan, seni pertunjukan serius. Ini seni pertunjukan kontemporer, teater kontemporer.
ini yang udah avant-garde gitu. Ya. Tuh ibaratnya kalau dibandingin tuh harus sama Noh, sama Kabuki. Iya, ya serimpi, berdoyok. Bukan berarti harus dikepot. Ya. Harus jadi 30 menit, tapi di panggung maestro kita kepot kan. Ya. Hanya 1 jam pertunjukan. Jadi kami berusaha sebijaksana mungkin ketika melakukan penggabungan, tidak ada lagi yang terputus-putus, tetapi secara keseluruhan itu adalah layak. Misalnya gini, kita tidak mau menaikkan ritual di atas panggung. Ritual tempatnya di kuil, di masjid, di kelenteng, di gereja, udah. Tapi bagaimana melihat ini sebagai memang benar bentuk seni pertunjukan. Nah, di sini nih, Ti, bagaimana menggarap, mengemas, bagaimana melihat ini dalam bentuk artistik yang memang harus dipersiapkan. Ya. Nah, saya belajar dengan Robert Wilson, dengan Suzuki gitu. Nggak pakai sound system aja menjadi sangat ritual. Ya, oke. Karena Tadashi Suzuki anti sound system, anti pakai apa itu LED. Aduh, genjreng, nggak, pure. Peter Brook nggak mau pakai sound system. Ya. Jadi dia memakai teknik teater di zaman klasik Greek. Itu menjadi sangat ritual, Ti. Jadi kayak kita misalnya laku dodo atau kita masuk masjid gitu kan, senyap gitu kayaknya, aduh mau sholat atau masuk kubah gitu kan, baru masuk, Ti, belum Allahu Akbar, kan kayaknya melakukan suatu ritual yang memang sakral. Nah, panggung itu selayaknya dipersiapkan oleh kami sebagai tempat ritual yang untuk itu. Dipersiapkan memang karena production manager kita, Bang Hohan, juga stage manager kita, Mas Tinton, itu benar-benar ikut terus di dalam think tank dan ikut terus. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah jangan dianggap remeh 10 kali 10. Ya. Dengan lighting, dengan bunyi yang alat musiknya juga sangat sederhana, tetapi ketika naik di atas panggung dia menjadi luar biasa. Jadi itu kan bagaimana secara teknologi nggak pakai mesin-mesin gitu loh, tapi secara multidisiplin menjadi tempat yang sakral. Teater itu luar biasa, Tik. Makanya saya bertahan di dalam kehidupan seni pertunjukan, bukan hanya teater ya, tari, musik, teater dan voice. Sekarang udah ada instalasi di atas panggung. Itu karena komplit, Tik. Dan hanya 1 jam. Karena kalau nggak 1 jam semua tidur, Tik. Enggak sih, kalau saya ngeliat panggung maestro sampai saat ini belum ngantuk. Jadi kalau saya harus jualan panggung maestro ya Mbak, saya mau jualan adalah datang lihat, sumpah nggak kampungan. Gitu ya? Iya, karena yang ada saat ini kan bahwa tidak banyak panggung-panggung rakyat yang bisa mempertahankan supaya mereka tetap tampil apa adanya. Makanya saya menghargai Gambuh, karena Gambuh itu kan kekeh, harus seperti itu, nggak mau ya nggak manggung kan. Terus beberapa tempat di Bali juga masih bisa kekeh, tapi banyak yang tidak bisa bertahan tuh Mbak. Mereka akhirnya ikut terhadap IO, kan biasanya penyelenggara acara IO nanggep tarian. Nah jadi tariannya kan harus ikut IO gitu. Nah itulah, jadi sebetulnya panggung maestro nggak begitu ya Mbak ya? Aduh, kenye. Ya gimana ya, kalau misalnya nggak melalui proses gitu ya, jadi maaf ya, kadang-kadang ini set manager ini gini ini apa sih gitu loh. Tidak menciptakan suasana, menciptakan yang sama dengan kita, penciptaan tidak sama dengan kita. Nggak bisa, Ti. Karena esensinya itu loh tadi yang saya bilang, bikin ini belum tentu bisa dilihat hasilnya sekarang gitu. Tetapi ada sesuatu sebetulnya yang tanpa sadar itu terjadi pada diri saya, terjadi pada tim kerja saya gitu. Nah, apa itu dia? Nanti dipetiknya ntar deh berapa tahun kemudian. Itu benar loh, Ti. Nah, nggak usah jauh-jauh Mbak. Saya tuh sempat bincang-bincang sama orang-orang, anak-anak muda saat ini yang pernah melakukan volunteer di panggung maestro atau apapun. Mereka memang, dan rata-rata kan semuanya anak muda dan anak panggung kan. Mereka semua berkata bahwa karisma dari para maestro yang kalau kasat mata cuma dilihat sebagai nenek kakek para peot itu, buat mereka itu luar biasa. Dan memang harus dilihat di panggung maestro. Memang harus dilihat karena berjumpa dengan mereka, bersama mereka,
apalagi kalau hidup bersama mereka ya, itu luar biasa loh. Saya nggak hidup bersama mereka nih, gitu, tapi bahwa saya pernah mengalami itu. Bapak Sulistyo Tirtakusuma pernah berada di situ. Itu aja sih pesannya, mulai dari istana negara, lalu ke keraton-keraton, lalu ke kerajaan-kerajaan tua yang sebetulnya tempatnya banyak. Maksudnya as a space, they are talking about this. Space udah ada, Joglo udah ada, istana. Tempat-tempat yang tadi Mbak bilang menurut saya memang tempat-tempat yang bukan entertainment sih. Bukan. Jadi mereka memang harus mampu mengampu tradisi budaya Indonesia yang sakral kadang-kadang. Dan semuanya lisan kan? Ya. Semuanya lisan, semua itu jadi gitu. Ya. Semua lisan. Jadi budaya lisan itu masih sangat kuat. Gitu. Tapi kalau kesedihan, apa yang saya lihat, tim kerja saya terutama yang banyak ya, mereka ke lapangan dan sebagainya, banyak sekali hal-hal yang ya nggak layak lah. Ya, seperti untuk panggung Maestro 9 ini kan juga nanti salah satu yang tari buai-buai ya Mbak ya? Ya, buai-buai. Kan bapaknya sehari-hari hanya sebagai apa ya, saya lupa. Buru bangunan. Tapi malam harinya dia tetap menjalankan tradisi yang dia yakin memang itu jalannya gitu. Ya. Banyak kok itu yang dokumentasi kita, kalau satu-satu Mbak Esti mau melihat ya. Yang di Riau, yang Makyong, itu juga penyapu jalanan dan jualan pisang goreng ya. Jualannya berpindah gitu. Jadi untuk mencari beliau pun kadang di pasar, kadang nyapu jalan di mana gitu. Banyak sekali hal kayak gitu. Juga yang saya kunjungi waktu di Jambi ya. Itu yang kan banjir segala macam gitu ya. Sepinggang loh air gitu. Terus itu ibu itu harus diungsikan, digotong gitu, naik rakit gitu karena mau ketemu sama saya. Terus saya bilang, astagfirullahaladzim, jangan deh, saya aja ke sana. Nggak mungkin, Ti. Saya ngeliat rumahnya udah setengah tenggelam, terus saya udah sepinggang. Kalau gue pasang, mas kepala gue segini. Ibu itu mau diungsikan hanya untuk ketemu saya. Akhirnya cucunya saya bawa, Halimah. Selama ini para maestro yang dibawa ke Jakarta meras apa ibaratnya testimoni mereka gitu loh. Saya bahagia sekali. Mereka adalah orang-orang yang tidak banyak berbicara untuk puja dan puji. Dan saya tidak perlu itu. Kami tidak perlu itu. Tetapi kami merasakan kesedihan ketika berpisah. Itu udah pasti gitu. Dan kesedihan berikutnya adalah kapan lagi kita bisa berjumpa. Ya. Nah, disinilah sebetulnya pasti kalau misalnya ada pemerintahan bisa ngomong, temboknya bisa ngomong, ya kan itu bukan urusan kita. Itu kan loh, ini kita udah kasih pintu loh ke mereka. Tolong deh dilihat gitu. Seharusnya kan harus ada follow up ya. Ya. Apakah itu pemerintah daerah, apakah kabupaten, apakah itu kepala desa gitu loh. Itu udah ini ya. Ada Siti dapat penghargaan, terus ada dicagar budayakan, terus ada macam-macam ada gitu. Tapi yang paling penting adalah membangun komunitas itu, ekosistemnya di mana budaya itu bisa tumbuh subur. Jadi setidaknya ada sepetak atau seapa menjadi sanggar, lalu anak-anak bisa datang, orang-orang bisa research studi apa, dia ada tempat tidur sama WC. Tempat tidur kalau capek habis ngajarin apa sama WC. Kalau saya concern pada kakus pada WC. Terus tim kerja saya Indra, Bu, namanya lavatory, gue kakus udah gitu aja. Ya kan kalau kita ke daerah kan bahasa itu sulit. Jadi itu yang sedang saya juga mau minta dibantu gitu, perbaikan untuk itu di sanggar-sanggar. Nggak usah sanggar deh, WC. Oh iya, WC. kakus di sanggar. Kakus di sanggar. Kalau punya sanggar, Ti. Oh itu yang dari tadi diomongin ya, toilet. Oke. Apalagi Mbak? Udah? Itu aja sih bahwa karena kita sudah hampir 25 tahun ya berjalan Purnati Group, akhirnya kami kembali lagi melihat flashback ke belakang. Kalau kita berjalan terus, kita nggak melihat apa yang kita punya, nggak refleksi ke belakang, yaitu para maestro ini, kayaknya kita salah deh. Ya kembali lagi, gue bukan Gen Z, Gen O, Gen apa loh. Kita bisa begini karena ada mereka. Tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Dan kita bisa mengatakan, misalnya pada suatu hari ada seni yang sudah sangat kontemporer atau avant-garde gitu,
sadarlah, lihatlah ke belakang dengan melihat apa yang ada dari tanah air kita gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Mau ngeliat ke Korea juga nggak apa-apa gitu. Oke. Setuju. Mudah-mudahan ini sebagai pacuan juga ya, diskusi kita dengan podcast ini, bahwa anak-anak muda atau kawan-kawan muda atau kawan tua setua saya bisa melihat bahwa maksud dilakukan sebuah pertunjukan dengan berbagai suka duka dan berbagai liku-liku yang sebetulnya ini banyak sekali rakitannya. Adalah sebuah produksi yang sebetulnya mahal, tapi kita tidak mau mengatakan ini mahal karena sudah ada, kita sudah bisa memetik, yaitu dari budaya hasanah bangsa kita sendiri gitu. Mudah-mudahan ini sebagai picu atau ajakan itu ya. Oke. Baik. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau Mbak Restu ada? Saya cukup. Saya juga cukup. Kita tinggal minum kopi nih. Iya, betul. Terima kasih. Sampai berjumpa. Terima kasih Esti Natanegara dan saya Restu Imansari Kusumaningrum sebagai Artistic Director dan penggagas Panggung Maestro. Berharap sekali bahwa kita bisa berjumpa di Panggung Maestro ke-9 tanggal 28 dan 29 Oktober bertempat di Museum Nasional. Acara ini akan dimulai jam 8 malam. Jangan terlambat. Yang tampil adalah Bali dari Batuan, Desa Batuan, Gambuh, dan dari Sumatera Baratnya. Kalau ada yang bertanya bisa dihubungi oleh media sosial. Ada Instagramnya, Ti. Ya. Jadi di Instagram aja, nanti dilihat ada pengumuman lebih lanjut ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Esti. Terima kasih.